ini dari kontraktornya kita bisa ambil pelajaran yang bakal langsung dijelaskan oleh Bapak Guru kita, Pak Bambang. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Kalau merasa baik, tolong acukan jempolnya 2. Kalau kurang sehat, 1 aja. Alhamdulillah Pak Rizal sehat, Pak Trisno sehat, alhamdulillah. Pak Eko, Pak Rahmat, kabarnya Pak? Pak Rahmat rajin ini, Masya Allah. Pak Happy, Masya Allah. Ada lagi. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Pak Yozan juga. Ada lagi, alhamdulillah. Sehat semua ya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melewati masa-masa yang kurang ini. Kebetulan saya dan teman-teman berlima di sini santrinya Pak Bambang sedang belajar perihal di daerah digitalnya. Tapi karena ada bisa dibilang rezeki, tapi mungkin bagi kita kurang mengenakan. Tapi insya Allah apapun yang telah diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaat dan kebaikannya. Jadi jangan berburuk sangka terlebih dahulu, kita selalu positif thinking terlebih dahulu. Jadi saya dan teman-teman belum bisa pulang ke kampung halaman walaupun rasanya ingin sekali tidur dengan tenang sama adik-adik. Tapi ada hal yang perlu dilakukan demi kebaikan masa depan. Suaranya agak kecil, oke. Pak Happy, apa kabar Pak Happy? Happy ini rajin ya. Yes. Halo Pak Happy. Cek. Halo Pak Happy. Ya, kabar baik. Alhamdulillah kabar. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Ya, bagaimana Pak putranya? Jadi ikut kelas ikut ini enggak? Kelas tahunan nanti. Insya Allah saya nanti yang bakal bimbing bersama teman-teman. Ya, saya dan teman-teman siap membimbing putra dulu mungkin, kalau putri belum bisa. Jadi iya kalau putri insya Allah. Kalau putra insya Allah saya bimbing teman-teman supaya bisa lebih baik, lebih dari saya. Amin. Nah, seperti biasa sambil menunggu Bapak Guru kita buka terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mau bertanya, tolong ajukan tangan aja nanti biar dibuka. Oh, Pak Trisno nanya Pak. Bentar, saya buka ya. Halo Pak Trisno. Cek. Halo, Assalamualaikum. Oh ya. Kedengeran kan? Alhamdulillah. Langsung Pak. Alhamdulillah Bapak Guru telah bersama kita. Jadi semoga malam ini menjadi berkah, selalu ilmunya kita dapat diterapkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Amin, amin. Waktu dan tempat silakan. Monggo Mas Tresno. Alhamdulillah. Atur suwun Pak Kiai. Sudah pernah ke Sentolo belum? Belum pernah Pak. Waduh. Cuman teman-teman di Bandung ini udah pada ke sana, jadi kita baru mudah-mudahan dipertemukan di waktu yang. Amin. Ya Pak. Ada yang perlu ditanyakan nih Pak. Nah, kita itu di Bandung ada lahan 280 meter Pak. Tapi hektar. Kecil Pak di Bandung. Jadi lokasinya ini tak pikir hektar ya Mas, luas kaget saya. Di Bandung hektar luar biasa Pak. Itu hasil nabung kita sebenarnya selama ini kita ada usaha. Alhamdulillah. Tanah sendiri berarti ya?
Alhamdulillah, Pak. Ya, Jadi hati-hati Mas, jangan sampai hilang malah. lokasinya itu di depan gerbang perumahan, Pak. Perumahan tidak terlalu besar gitu, kurang lebih 30 unit. Jalan depan rumah itu 6 meter udah di hot mix, bagus, Pak. Terus sekarang pasaran per meter itu antara 7 sampai 8 juta. Waduh, mahal banget. Ya, makanya kita lagi perlu saran atau masukan Pak Kiai gitu, bagusnya dibuat apa supaya di satu sisi kita tidak banyak keluar biaya untuk pembangunan, tapi di sisi lain menghasilkan atau solusi yang paling baik gitulah. Oke. Kondisi Mas, sekarang kosong, Pak. Lebarnya berapa, Mas? Lebar depan. Mukanya 12,5. Waduh. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, Pak. 12,5 ya? Oke, nggak apa-apa. 12,5. Dan sekarang Masih aman. posisinya disewain, Pak, buat parkiran mobil. Oke. Kita Luasnya berapa? Luasnya berapa? 280, Pak. Ke belakang 22 meter. Oke. Teman-teman, apakah mendengar apa yang menjadi pertanyaan Mas Tresno? Kalau dengar, tolong bisa dengar ya. Nah, ini tuh kasus yang bagus nih. Ini kasus bagus nih. Pertama, Mas Tresno itu kan punya tabungan. Cukup bagus. Nilainya, aku apa internetnya berhenti gak? Ya, cuma ganggu saya. Mas Tresno kebetulan dari Bandung, punya tabungan tanah 200 berapa, Mas? 280 meter, Pak. 280. Pasaran di situ 7 juta. Ya. 7 sampai 8 juta per meter. Oke, kalau 8 juta, anggap aja 7 juta, kalikan 200 berapa? 80. 280. Nah, kalau kan kurang lebih kalau 300 saja, kurang lebih kan 2,1 miliar ya, Mas? Betul, Pak. Benar kan? Iya. Ya, itu kan? Maka satu, saran nih. Ya, dengar semua, ini penting nih. Jawabannya bagus nanti. Dengar ya. Nah, nih, supaya nggak salah. Saya terima kasih, Mas Tresno. Ini hati-hati sekali. Maka alternatif pertama, saran. Jualah tanahnya aja. Jual tanah, Pak. Ya. Setelah itu bukan dijual artinya, tetapi ditukarkan tanah yang jauh lebih besar. Tahu Mas Tresno? Ya, Pak. Jadi lebih baik, anggap aja laku 2M. Ya kan? Dari tadi itu, 2 miliar atau 2,1. Mas Tresno kantongi dulu 500 juta. Saving 500 untuk hidup, ya? safety. Untuk hidup 2 tahun, 3 tahun. Dah. Setelah itu, istriku, tiap bulan ya, tak kasih 10 juta ini, cepret. Maka 600 juta tadi, Mas ya, itu tiap bulan didepositokan, tiap bulan cair 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, gitu kan? Selama 60 bulan aman. Ketemunya hanya 600 juta. Ya, Pak. Bener, Mas? Betul, Pak. Kan sisa 1,5. Bener, Mas? Iya, sisa 1,5. Nah, 1,5 tadi belikan tanah yang per meternya 200.000, maksimum 300.000. Kalau 300.000 entah dimanapun, no problem. Yang penting aksesnya jalan minimal 5 meter, itu kan? Keperuntukan tanahnya harus bukan jalur hijau. Nah, itu ada 99 cara menilai tanah layak dan tidak. Itu kita bahas tanggal 5 besok, Mas. Ya. Berarti apa? Mas Tresno aman dah. Kalau perlu 4 tahun kemudian tidur saja, Mas. Main terus. Enggak usah kerja, tiap kali istriku 10 juta ya, 10 juta ya. Tenang itu hidup. Benar enggak?
Masuk, Pak. Oke, Pak. Ya, jadi nggak berisiko. Karena nilai tanahnya mahal, Mas. Taruhannya besar kalau salah. Karena hanya jadi 2 unit itu. Iya, betul, Pak. Kalau jadi ruko hanya 3 unit. Risiko sekali itu kalau kalian kembangkan. Itu karunia, Mas. Dulu beli atau apa, Mas? Itu kita waktu beli itu masih depan rumah yang sekarang perumahan itu masih lapangan bola, Pak. Jadi saya beli tahun 2007 itu masih lapangan bola. Iya. Setahun saya beli langsung dibangun. Saya pakai buat produksi, Pak. Produksi, kita ada pekerjaan yang dikerjakan di rumah itu. Setelah kita alihkan ke properti yang lain, yang itu sudah kita permanenkan buat produksi, jadi itu kosong sekarang gitu, Pak. Nah, itu loh hebatnya Mas Tresno ini. Artinya Mas Tresno itu akan menjadi kaya tanpa sadar, Mas. Iya, Mas ya? Lah itulah hebatnya bisnis properti kalau benar. Kalau nggak benar, ya tahu-tahu juga nggak sadar jadi miskin. Nah, itu yang bahaya. Jangan sampai sia-sia kayak teman kita kemarin yang dari Korea, akhirnya problemnya luar biasa. Gitu, Mas? Betul, Pak. Ada tambahan mungkin, Pak? Saran saya, satu, tukarkan tanah tadi. Yang lebih luas, Pak ya? Yang lebih luas. Tetapi ada poin apa tanah itu? Oh ya, sudah sertifikat. Minimal lebar jalan. Nah, ini kan ya. Cara pembayaran tanah tadi harus apa itu? Di DP dulu. Setelah DP, perikatan di notaris dulu. 1 bulan kemudian baru dilunasi. Sebelum dilunasi, tanah itu boleh diolah dulu. Dirapikan supaya ngecek tanahnya dulu. Supaya nggak salah. Gitu loh. Dan akan lebih hebat lagi. Kalau Mas Tresno 1,5 tadi, dibelikan dapat 5.000 meter, 3 lokasi. 1.500, 1.500, ada yang 2.000. Itu keren lagi, Mas. Nanti Mas Tresno kaya lagi tanpa sadar, Mas. Nah, itu, Mas. Maka, Mas Tresno punya anak perempuan nggak yang sudah dewasa? Anak paling besar baru SMP kelas 1, Pak. Yang nomor 2 perempuan, kelas 5. Nah, yang perempuan tadi, maka kalau kalian punya anak laki-laki, mau nikah sama perempuan, ya cari yang kayak Mas Tresno itu, orang tuanya kaya, punya tanah banyak, masa depannya masih cerah. Kalau hanya lulusan dari mana, itu nggak cerah, Mas. Tanahnya yang buat cerah, Pak ya? Ya. Ya kan, Mas? Betul, Alhamdulillah Pak. Itu. Tapi jangan sampai salah, Mas. Ya, Pak. Kalau salah pusing. Tetapi apa? Contoh gitu. Mas Tresno tawarkin aja 7,5 atau 8 juta. Yang agak mahal dulu. Setelah itu, dibalik itu Mas Tresno cari tanah-tanah dulu penggantinya. Begitu ada penggantinya, tahu-tahu dia tawarkan maksimum hanya 7 juta, kasih aja, seret-seret gitu. Jadi artinya sebetulnya bukan menjual tanah, tapi membarter tanah, menukar tanah yang jauh ke depannya tinggi. Contoh, emangnya kalau Mas Tresno sekarang beli dijual 7 juta, yakin apa? 5 tahun kemudian harganya 14 juta, 15 juta, nggak mungkin. Ya kan? Ya, Pak. Tapi kalau beli yang 200.000, 300.000, 5 tahun kemudian bisa nggak 600.000, 700.000? Bisa, Pak. Bisa. Nah, itulah yang penting. Ya. Jadi tidak perlu sayang-sayang selama itu ditukar tanahnya. Istri mesti setuju. Istriku, kamu tiap bulan duduk manis saja. Tiap bulan dapat pensiun 10 juta. Maka uang 500 itu harus dikunci benar. Di Indo dikunci, tiap bulan langsung keluar 500, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tidak boleh diganggu-gugat. Apapun alasannya. Tidak boleh tergoda nanti untuk beli ini. Jangan. Jangan. Kalau sudah tergoda untuk bisnis yang lain, bisa hancur nanti. Malah pusing. Pak. Gitu Mas Tresno? Ya, Pak. Ya, ada lagi nggak? Sambil nunggu teman lainnya baru 44 masih ada. Atau Mas Tresno ada tambahan lagi pertanyaan?
Iya Pak, jadi beberapa tahun yang lalu itu ada teman developer gitu, mau kerja sama Pak. Jadi saya modal tanah, dia bangun, ya Jangan. saya hitung-hitung ternyata tidak begitu menarik gitu Pak. Jadi saya ada di Jangan, sudah. Jangan. gitu Pak ya. Pokoknya Jangan jangan lakukan selain itu, titik. Yang Bapak sampaikan insya Allah. Jangan terganggu oleh apapun. Jangan tergoda apapun. Ya, Pak. Tetapi pada saat jual, jangan pernah dia DP, nanti laku baru jual. Itu juga tidak boleh. Okay. Yang bahaya, Mas Tresno dikasih 200 juta, nanti bayar setahun lagi, 6 bulan lagi, tahu-tahu dia pasarkan, dijual kepada pihak ketiga, pusing juga nanti tahu-tahu. Itu bahaya juga. Pokoknya langsung uang masuk kita serah gitu Pak ya, sesuai boleh, tetapi pada saat uang masuk DP 200 juta ya sudah kamu titip dulu aja. Saya nggak mau terima, mau 2 bulan lagi oke, saya nggak mau DP. Pak ya. Kalau misalkan pembelinya jadi 2 orang itu gimana Pak? Ya boleh aja separuh-separuh. Ya karena pertimbangan mungkin ya karena dulu orang yang saya beli pun pernah bilang Pak, karena kalau mau dijual saya mau lah gitu. Ya boleh. Tetapi pada saat ada yang mau beli separuh tadi, Mas Tresno jangan dilepas dulu. Oke, tak tunggu dulu ya. Saya cari pengganti satunya dulu, separuhnya dulu. Biar prosesnya bareng gitu Pak. Bareng. Siapa tahu malahan nggak ada yang maunya separuh, tapi maunya utuh. Tapi pas separuh juga Mas Tresno jangan sampai mau terima uang tanda jadi. Nunggu pasangannya Pak ya. Yes. Jadi kalian developer jangan sampai diakali developer. Iya benar. Oh kita hitung nggak menarik gitu Bang. Iya. Jangan. Maka yang kita bahas besok itu, yang 6 kali pertemuan itu kan bagaimana permodalan bisnis properti dari pemilik tanah. Itu. Jadi Mas Tresno pikirannya bilang sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, anakku, tanah ini kita tukar ya. Itu. Sepakat nggak teman-teman? Ayo, kalau sepakat ngacung. Gini, ayo dada sepakat. Keren toh? Keren itu rekomendasi hebat. Gitu kan? Mas Zulkarnain? Keren nggak? Keren. Nah, saya senang bisa merekomendasi, ngasih tahu teman-teman. Alhamdulillah, Mas. Ya. Betul, Pak. Sami-sami. Ya, ayo lagi. Ada lagi? Saya mau tanya. Saya tanya, Pak. Nunggu temannya. Saya tanya boleh, Pak? Oke, Mas Eko Sumantri Ali. Sumantri Ali, Pak. Dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Nggih, Mas. Pernah ke Sentul belum, Mas? Belum, Pak. Cuma teman-teman sudah. Iya, teman-teman memang Sentul itu sudah hampir 5.000, Mas, yang hadir sini, Mas. Betul, Pak. Alhamdulillah, Mas. Jadi tempat belajar semua anak-anak bangsa, Mas. Saya pengen banget, Pak, ke sana, Pak. Iyalah, nanti karena coronanya. Tapi alhamdulillah dengan online itu akhirnya kita bisa ketemu, Mas ya. Ya, sempat belajar di Pak Haris juga, Pak. Siapa? Dengan siapa? Ini Mas Haris, Pak. Pak siapa? Haris. Pak Sarit. Ya. Suaranya apa ya? Halo. Dengan siapa? Pak siapa? Haris, Pak. Oh, Mas Haris Marga. Ya, santri kita itu juga, alhamdulillah. Iya. Berbagi. Jadi kalau Masnya Mas Sumantri itu termasuk cucu saya itu. Cicit. Jadi Mas Mantri itu, Mas Haris pertama belajar kepada Mas Ardian Dengka. Mas Ardian Dengka, saya juga murid saya. Juga di sana, Pak. Ardian Dengka juga. Belajar sama saya dulu. Itu 7 tahun, 8 tahun yang lalu tuh. 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Setelah itu menelurkan cucu Mas Haris Marga. Mas Haris Marga menelurkan cicit Mas Eko Sumantri Ali. Ini cicit saya ini. Sama Kang Irfan, Pak, kemarin. Oh. Kang Irfan juga. Alhamdulillah.
Cuci dari Canggang gitu. Canggang sama lagi buyut. Ya. Alhamdulillah sampai anak kita kan sudah ini kan sudah 12 tahun lah lebih ya. Monggo Mas Eko. Mau nanya Pak mengenai permodalan ya Pak ya. Saya tuh dapat tanah gitu di Sentul Bogor gitu. 10,8 hektar Pak. Waduh, banyak. Itu punya yayasan ya Pak ya. Salah satu yayasan inilah, yayasan yang terkenal, tapi ya mereka bisa ngasih keleluasaan dalam pembayaran Pak. Bisa setahun, pengajuannya bisa 2 tahun gitu Pak. Tahap awal seperti yang yang saya pelajari itu kan mungkin ada lihat situasi tanah dan survei tanah dan memang cocok untuk perumahan Pak. Zonanya zona kuning juga. Terus saya langsung buat perencanaan Pak. Perencanaan bareng teman-teman, jadilah kurang lebih sekitar 500 unit ya Pak ya. Yes. Sudah mapping juga di lokasi itu, harganya juga di bawah pasaran Pak gitu. Tapi permasalahannya di sini permodalan Pak. Jadi saya terus terang di yayasan ini butuh tanda jadi awal lah gitu ya, 10%. Total harga tanahnya itu per meternya 1 jutaan Pak. Wah, kegedean itu. Kegedean ya Pak ya. Mintanya 10 M. Tapi saya ada Pak investor Pak. Waduh, jangan. Saya nggak menyarankan investor. Nanti pusing. Jangan ya Pak. Oh Pak, masalah nanti. Oh. Boleh investor, tapi investor harus dilawan dengan tanah. Ya, jangan Mas Ekonya terima uang. Nah, terima uang masalah nanti. Saya masukin ke tanah Pak. Jadi DP awalnya di tanah. Karena di si yayasan ini di awal sudah siap untuk perizinan Pak. Kita kan mau topografi. Kan kemarin perencanaannya 1 juta harga rumahnya berapa itu? Saya tahap awal kan kita terdiri dari beberapa tahap Pak. Tahap awal kita jual 7236 itu sekitar 400 Pak. Ini contoh nih. Contoh kesalahan fatal yang teman-teman sederhana tapi fatal nih. Oh iya. Komersial tapi dibuat 36 itu sudah salah fatal. Selalu kalau komersial jangan pernah buat tipe 36, tapi minimal 40 kalau satu lantai. Kalau 36 image-nya pasti rumah sederhana, Mas. Yang kedua 9045 sih, Pak. Oh, berarti yang pertama, Pak, start-nya ya. Jangan sampai tipe 36. Kalau perlu, nggak apa-apa. Di bawah itu, tipe 30 nggak apa-apa. Tapi townhouse gitu. Oke. Kayak villa atau kayak apa. Itu masih mending. Oke. Tapi kalau 36, selalu pikirannya rumahnya kecil. Iya. Karena sama aja. Buat tipe 36 sama 30 sama aja itu. Orang image-nya kecil. Iya, Pak. Tapi 1 juta pikirkan. Pertama yang harus diketahui, Mas Mantri ya. Yeah. 1, bener nggak sertifikat tadi, walaupun dia HM, ya, atau dia HGB, masuk ke dalam akte kepemilikan yayasan tidak? PT, Pak, sama PT. Hah? PT. Oke. Kalau atas nama PT, berarti nanti itu izinnya pakai PT dia. Pakai PT dia, Pak. Oke. Berarti oke, itu aman berarti. Tapi 1 juta pembayarannya gimana itu? Kalau itu kan nilainya hampir 110 miliar. Iya, Pak, kurang lebih. Dia DP awalnya sebenarnya kemarin itu sudah ada yang mau masuk, Pak, developer besar gitu ya. Cuma karena si pemiliknya ini mau kerjasama dengan Pribumi gitu ya, saya di nomor 1 kan gitu. Nah, jadi kita biasanya dikasih DP 20%, kita bisa kasih DP 10%, Pak. Wah, kalau saya punya DP 10%, 10 miliar, mending saya untuk yang lain saya. Oh gitu bisa ya? dapat 30 lokasi kalau saya. Oh. Punya uang 10 miliar. Atau 50 lokasi kalau saya. Lokasi bagus banget, Pak. Sentulnya, Pak. Nah, kalau seperti itu polanya gimana, Mas?
sarannya adalah ada namanya satu. Pak, saya minta waktu. Gimana ya lebih detailnya? Sebetulnya ada pola tadi yang saya kan diskusi juga. Ada satu teman dari Bogor lah itu. Ya, unitnya mas jadi 1142 unit mas. Yeah. Lebih banyak kan? Iya. Yeah. Ada beberapa pola yang harusnya caranya kami diberi waktu mencari investor, ya kan? Contoh tadi berapa uangnya? Jadi berapa unit? 550 Pak. Oke, 550 berarti kan nilainya per kaplingnya 200 juta tuh. Ya kan? Kalau 550 saya kalikan 200 juta, ketemunya kurang lebih 110 miliar. Iya Pak, kurang lebih segitu marginnya. Oh iya betul. Oke. Maka kalau dia, masnya bisa nggak, Mas Eko, mencari investor yang dilawan dengan kapling, luasnya 72, bayar 200 juta dulu. Berarti mencari berapa? 50 unit. Mampu nggak? Bukan jual rumah modal harga perdana, jangan. Murah. Jual kapling juga, Pak? Bukan jual kapling. Bukan jual kapling. Seandainya jual kapling pun ada strateginya di blok plan-nya tadi. Dari 11 hektar itu jadi berapa kelas? Mas. Tiga klaster, terus ada rukonya juga, Pak? Itu masalah. Untung masih ketemu saya, Mas. Oh. Ya salah total. Satu klaster berarti hampir 150-an, 100 ya pusing itu. Nggak rampung-rampung itu. Maka yang dilakukan, buatlah klaster yang jumlahnya 55. 55 dibuat main gate basu, desain bagus, jualah kapling itu saja. Yang 55, 200 juta jebret. Untuk bayar pemilik tanah. Masnya sudah nggak punya kewajiban bangun. Selesai. Besok kita bahas lagi, ya. Oke, Pak. Tahu ya gambarannya? Iya, siap. Oh, jangan sekali terima, hati-hati nih, teman-teman kasih tahu nih. Jangan sekali-kali kalian dimasuki investor, dia setor ruang nih. Nanti terakhirnya hanya urusan panjang. Sudah cukup saya, banyak teman-teman yang lain, jangan sampai kalian nggak tahu itu. Nanti kalian maunya untung, maunya bisnis properti, malah jadi susahnya setengah mati, mending jualan pecel lele atau mie ayam, bakso itu jauh lebih mulia daripada stresnya setengah mati nanti. Oke. Gitu Mas, kita lanjut berikutnya ya. Ya, makasih ya Pak. Nanti kita lanjutkan. Oke. Masih ada sesi yang lain nanti Mas. Yang lain satu lagi, pertanyaan, siapa? Mas Rahmat. Bukangan Sentolo. Mas Rahmat, monggo Mas Rahmat. Hah? Mana? Mas Rahmat itu siapa yang nanya? Mbak Reza, terakhir ya pertanyaan. Dari mana Mas Reza? Iya, Pak. Dari mana? Dari Lampung, Pak. Hah? Lampung. Waduh, aduh. Lampung. Lampung. Oh, Lampung Jawa. Jawa, Pak. Oh, Jawa biasa. Bapakku Jawa. Oh, Lampung itu Jawa kabeh. Iya, Mas. Monggo, Mas. Ini, Pak, ini kan berkenaan dengan judul kelas malam ini. Berkenaan dengan judul kelas malam ini, permodalan lewat kontraktor ya, Pak. Nanti ya. Ini kan kita kan mengulang yang kemarin itu sudah. Monggo. Oh alah, tapi yang nanyanya ini. Yang kontraktor nanti habis ini. Kemarin baru ikut sekali ya? Iya, Pak. Ya wes. Bahasnya nanti, Mas. Aku baru ngambil lahan 2.100 meter, Pak. Alhamdulillah itu modalnya yaitu dari konsumen ya. Nah,
Aku kan nggak punya modal untuk membangunnya, terus menggunakan kontraktor. Nggak punya modal kau pengen jadi developer tuh Mas Reza itu. Kan modalnya akal, Pak. Akal ya. Pernah ke Sentola belum, Mas Reza? Belum, Pak. Baru lah. pengen pengen lah. Telat ngertinya, Pak. Apa? Nah, ya, itu ya, terusin boleh ya, Pak ya? Monggo tak. Tapi apakah selamanya aku harus menggunakan kontraktor terus atau baiknya memang semua itu dikendalikan oleh sendiri ya, Pak ya? Kalau kalian pedagang aku kan rumah termasuk baru, kira-kira dari jawabannya nanti ya. Nanti tak bahas di sini ya. Kalau soal kontraktor ya. Oh, gitu. Satu lagi. Masih 56, biasanya kan 60 orang. Masih nunggu sebentar. Satu lagi pertanyaan. Ada? Wah, Bu Evi nongol lagi. Pak Wahyu nongol. Bu Evi Magelang gitu. Mana? Bawah. Saya nyakap. Aku mau kepencet fotonya. Astagfirullahaladzim. Fotonya suruh ganti, Pak. Nah, suruh ganti loh, Mas Wahyu bilang suruh ganti. Fotonya Bu Evi ngapusi. Ngapusi lah, gue Bu Evi. Fotonya Bu Evi ngapusi, ngomongin Mas Wahyu loh. Dan nanti Pak, nggak bisa foto jelek, Pak. Ya Mas Wahyu yo. Saya, itu, Pak. Itu bisa menjebak. Pak, gimana? Itu sudah nasib saya, Pak. Nggak bisa. Ya ngomongin Mas Wahyu nih. Fotonya ngapusi. Fotonya ngapusi. Orang mau ngapusi itu bisa membuat nganu apa ya? Terperosok. Nambah lahan. Apa? Bisa menarik pemain bisa menarik pemilik lahan tapi ternyata terperosok. Ya Mas Wahyu ya. Bukan aku loh Bu Evi, yang ngomong Mas Wahyu loh ya. Yuk, siapa lagi? Satu pertanyaan. 56, kurang 4. Satu lagi? Nggak ada? Belum ada? Ya wes. Saya, Pak. Ada? Ada titipan dari Pak Nurudin. Demak. Pak Nurudin. Itu Pak Nurudin itu yang Demak yang sering sama saya itu, Pak. Oh, iya Mas. Mas itu tanggal kan 5 berarti di pending ya? Pending, Pak. Ya wis, nunggu habis corona. Habis karantina. Ya wis. Saya sudah kirim foto sama foto sertifikat ke santri. Oh. Itu Pak Nurudin itu kan beli lahan 714 meter. Cuma lahannya itu di Meteseh Mboja. Meteseh Mboja lah. Rencana kemarin kalau digambar jarak 1 kilo lah dari lokasi itu ada LPP. Cuma ini lahannya karena kecil 714 itu kalau bikin 72 dan 100-an jadi 5. Tapi kalau 70-an 2 sama 60-an jadi 8. Nah ini apakah dijual global atau di kaplingan dengan kondisi seperti ini, Pak? Kaplingan, Mas? Kaplingan, sih. Karena belinya sudah agak tinggi, Pak. Itu belinya 175. Beli itu pakai uang, nek beli itu berarti pakai uang. Ya. Nek ora beli mung DP itu ora beli, Mas. Dikon garap. Ini kadang dibayar tunai, Pak. Waduh. Ya ora apa-apa. Duitnya kakek. Duitnya kakek ya. Ya wes nanti kita bahas Mas Wahyu. Sesi sendiri. Gambarnya sudah kirim, saya kirim, Ji. Ya wes sudah terima. Oke, katanya. Saya tak ngomong karo Bu Evi sebentar. Bu Evi. Mana Bu Evi? Magelang, Bu Evi Magelang. Lagi ganti foto, Pak. Di foto, ganti foto mana? Ah, Bu Evi. Bu Evi, ada satu teman kita punya tanah. Iya, Pak. Di Magelang, Bu. Iya, Pak. Berjajaran
samping persis dengan apa tuh dekat gunung apa? Magelangnya? Gunung Tidar. Gunung Tidar. Kan dari depannya New Armada belok kiri. Ya. Kurang lebih hanya 1,5 kilonan. Nanti belok kanan masuk ke situ belok ke kanan. Minta 4.000 meter, mintanya 400, Bu. Lebarnya api banget, tapi jalan buntu samping persis jajaran dengan tempat pelatihan Akmil. Oh, murah banget itu Pak harganya. Kan Murah? Iya. Oh ya weh, tak duduk ke. Tak anu, nanti biar itu saya yang nego saya wis. Bareng-bareng ya Pak ya? Oh ya ora, aku Bevi bae, aku ngandani bae. Tak kasih nomor teleponnya. Namanya Pak Jumadi. Berani, Pak. Namanya Pak Jumadi. Ya? Itu orang tua Jenderal Bintang 2 sudah pensiun. Iya, iya Pak ya. Enggak duduk Bu ya? Iya. Nanti saya minta WA-nya Pak Bambang ya. Yang lama kayaknya nggak aktif ya Pak ya? Oh, rahasia itu masalahnya sekarang. Aduh. Terus gimana Pak? Ya, monggo. Tak andani wes. Tapi tolong fotonya diganti biar kan teman lainnya tidak kelengar. Kalau saya itu kan sudah paham. Kalau Mas Wahyu sudah paham ya. Kalian kan belum paham. Jadi yang bahaya kan gitu. Nah, ini tak kasih nomor teleponnya ya, Bu Evi. Siap, Pak, siap. Anego kan, ya? Siap, Pak. Ye, itu lokasinya apik banget. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Ya, mintanya 400 ya, Bu. Dia mau pengen tunggu gaya pesantren. Oh, gitu ya, iya. Saya suruh diminta tolong itu mau dijual nggak gaya pesantren yang daerah Jonggol. Iya, Saya sudah lihat lokasinya sendiri ke sana, ke Magelang. Terus kemarin dari situ terus tuku duren, daerah itu duren arah ke Blabak ke atas itu. Iya. Jadi siap, gitu, Pak. Bu. Nanti saya follow up, Pak. Siap. Clear ya? Mulai lagi sekarang. Materi. Jam berapa? Jam berapa sekarang? 8.17. Oke. Sampai jam 9 Mas ya. Aku dari jam 10 pagi sampai hari ini belum pernah berhenti ngoceh. Capek puyang aja. Nih. Sudah lihat kelas online strategi mendapatkan permodalan dari kontraktor. Sudah? Mana screen saya? Bisa dilihat? Dilihat? Belum. Lihat ya. Nih. Ke Mas Sekolah Lampung tadi loh, Mas Reja. Itu Mas Reja. Ini ya, ini kan yang dibahas. Nih. Tolong satu aja saya tak ngomong ke Mas Reja sambil kalian dengerin. Suaranya Mas Reja? Mas Reja? Udah ya? Halo. Ini Mas Reja? Ya, Pak. Ini kan yang dibahas. Tanya ini toh? Iya, Pak. Ya, oke. Sama beli tanahnya sebetulnya, Pak. Wah, ya susun. Tanah sudah kemarin nih. Ya wis lah Pak, lanjut aja Pak. Ya, nanti yang Sentolo. Untuk yang tanah nanti dibahas tanggal 5 Mas, lebih komplit ya. Oh iya Pak. Ya wes, yang ini aja ya. Saya enggak balik kembali. Kemarin sudah kita bahas nego dengan pemilik tanah sudah selesai. Nego dengan pihak modal dari notaris sudah selesai. Sekarang baru nego dengan mendapatkan modal dari kontraktor. Ya. Yuk, ada beberapa cara nego dari kontraktor. Karena bisnis properti itu kan kayak event organizer, ya, kayak AEO. Modalnya dari mana? Pemilik tanah. Dari mana? Pihak notaris. Dari mana? Kontraktor. Dari mana? Konsumen. Dari mana? Perbankan yang KPR. Dari mana? Toko besi. Dari mana? Supplier.
Dari mana? Teman sendiri. Dari mana? Dan orang tua sendiri, sahabat, sebagainya. Tapi bagaimana mendapatkan modal itu secara amanah, ojo ngapusi, ya, ojo ndolopi, ini yang berbahaya. Maka dalam bisnis properti yang harus teman-teman lakukan, harus membuat strategi keuangan secara utuh. Dari A sampai Z, sampai tutup proyek. Itu harus dibuat secara keseluruhan. Itu yang teman-teman tidak pernah lakukan. Dan belum pernah ada yang saya tahu buat strategi itu. Dan memang saya belum pernah ajarkan di kelas, kecuali mitra saya. Kalau mitra saya semua sudah tahu. Nek partneran pasti tak buatkan. Tapi nek kelas itu karena terlalu rumit. Ya. Maka Mas Reza, di mau dengar Mas? Ya Pak, dengar. Dengar ya, oke. Maka apa yang dibahas? Aku klik, lanjut. Ayo, nih. Kalau normal, maka permodalan dari kontraktor itu selalu dari mana? Jangan pernah kalian proyek dikerjakan sendiri. Titik. Kalau proyek dikerjakan sendiri, berarti kalian memang punya uang. Paling-paling kalau dikerjakan sendiri, berarti modalnya paling-paling kalian hanya pinjam dari mana? Toko besi, supplier, dan itu hanya pendek. Tapi tukangnya nggak mungkin ngebon. Rokok di rokok gue harus ngerokok ya, Mas Reza. Aku yang ngerokok. Ngerokok tak ngerokok saya aku ya. Nih, rokok. Wah, podong rokok ya Mas ya? Ya Pak, ben penak mikir ya. Oh, ben penak mikir ya. Wong kelas gratis ya, buat sak penak ya. NU Mas, apa dhewe NU? Nek Muhammadiyah ora oleh. Berarti apa? Kalau kalian ngerjakan proyeknya sendiri, dikerjakan sendiri, tuku belanja sendiri, berarti pasti kalian punya uang. Uangnya dari mana? Pasti kalian langsung ke tahap terakhir, dari konsumen. Ini masalah. Ini masalah. Jangan kalian lakukan ini. Nek pakai itu mumet dase sesuk kayak Mas Zulkarnain itu mungkin. Ojo. Jangan. Kayak enggak mumet, ya kan? Karena apa? Pasti yang dimakan adalah konsumennya. Itu yang pusing nanti. Karena konsumen sifatnya berhenti. Tapi kan kontraktor muter terus. Lambung satu proyek, kasih kerjaan lagi, kerjaan lagi, kerjaan lagi. Berarti apa? Jangan pernah mengerjakan proyek itu sendiri. Berarti apa? Selalu kepada pemilik, kepada kontraktor. Maka kontraktor itu adalah alat untuk memperkaya developer. Maka kalau teman-teman sekarang jadi kontraktor, sadar kalian itu alat untuk memperkaya developer. Gitu loh Mas. Siapa yang teman-teman yang sekarang jadi kontraktor? Ada nggak? Ada nggak? Nah, pernah nggak satu cerita pengajiannya Ustadz sing seko itu loh. Dari Makassar. Ada contoh nih, ngambil guyon-guyon ya, Makassar tuh. Ada dua penghuni surga dan penghuni neraka, dua-duanya. Pernah nggak? Ya. Nah, penghuni surga itu bilang ini, pengen tahu, merasakan gimana tinik rasanya neraka. Terus penghuni neraka juga ngomong, bagaimana sih rasanya? Apa itu rasanya penghuni surga?
Gitu. Dia kan merasakan itu. Maka mereka berjanji, yuk ketemu di tengah-tengah gitu. Pengen lihat mana neraka, mana surga. Maka dia buat jembatan tuh. Wah, ada jembatan, ketemu tengah-tengah, nengok. Jebret, janjian besok siang ya, gitu. Janjian besok siang. Seret. Langsung semua dari pagi, langsung mengundi neraka, cepet-cepet buat supaya tepat jam 12 selesai. Seret. Tepat jam 12. Pengundi neraka itu sudah selesai semua jembatannya. Terus pengundi surganya, pengundi surga, kenapa kamu kok belum selesai jembatannya, gitu kan? Maka tanya, gimana saya bisa buat jembatan? Lah kontraktornya di neraka, yang buat RAB neraka, pengundi yang buat perjanjian neraka, maka saya nggak mampu. Wah, kurang ajar tuh, itu ditanya. Itulah kontraktor. Berarti apa? Ya, teman-teman jangan jadi kontraktor, Pak. Nanti tidak jadi neraka semua. Itu kontraktor masa lalu. Tapi kalau kontraktor masa sekarang nggak kayak gitu. Maka kontraktor selalu basisnya pasti lihat yang pertama, pembayaran termin. Gitu, mesti ya. Kalau termin, berarti apa? Kalian harus punya kapital modal dulu. Modalnya dari sendiri, atau modalnya ngambil dari konsumen yang masuk uangmu. Karena kalian mau cash keras. Saran saya sekarang, jangan. Kalau nggak percaya, tanyain yang teman-teman pakai modal itu. Itu boleh, Mas. Syaratnya apa? Itu teori 10 tahun lalu tuh. Kalau mau lakukan itu, minimal apa? Sudah punya 10 lokasi, boleh pakai itu. Cash keras, boleh. Tapi backup 9 lokasi lainnya. Dan minimal, backupnya itu sama dengan 10 kali lipat omset yang kalian mau mainkan ini. Itu boleh. Kalau enggak, jangan pakai model itu. Pusing dah. Maka konsumen selalu apa? Pihak kontraktor, pembayaran termin. Kalau termin selalu sederhana. EDP 5%, dia progres. Rumah jadi progres. Rumah jadi progres. Kalau seperti itu, Masnya cari kontraktor 1 yang lamar 30 atau 100, semua mau. Jangan pakai ini. Ini boleh nanti. Setelah minimal 50% terjual, boleh yang pakai ini. Maka caranya gimana? Negosiasinya. Jadikan semua pihak dari pemilik tanah, notaris, kontraktor, jadilah mereka bagian dari mitra bisnismu. Bukan jadi objek bisnismu. Kalau jadi bagian objek bisnismu, pasti dia sudah menjaga jarak. Tetapi kalau dia bagian dari mitramu, pasti dia akan dekat. Berarti apa? Jangan pernah melakukan negosiasi pembayaran termin. Nek pembayaran termin, pasti uangmu dari konsumen. Nek dari konsumen, pasti bisa kebaca. Uangnya pasti dari penjualan cash keras, gitu kan? Wes kebaca itu. Tetapi bisa kalau termin, kalau gantian, kita juga empati pada kontraktor. Berarti apa? Setelah cash flow-mu lancar. Atau karena ngambil proyek yang sebelumnya dari proyek-proyek lama, itu boleh. Tapi jangan pakai proyek itu. Maka pembayaran termin tidak pernah saya rekomendasikan di awal proyek. Nah, terus apa itu yang paling nyaman? Kedua, pembayaran sesuai dengan pencairan KPR. Ya kan?
Tetapi kan proses pencarian KPR belum bisa. Berarti apa dilakukan? Mulai pembayaran ditukar dengan unit coupling. Seperti ada beberapa teman kita yang ada di Bandung, pada dia kesulitan karena uangnya sudah terlanjur salah, maka dia barter. Barter tuh, bangun 3 unit rumah, dibarter 1 unit rumah. Dia bangun 1, dikasih rumah 1. Bangun 4, 1 untuk dia. Jualnya harga pokok. Begitu dia keuntungannya apa? Berarti double dia. Dari mana doublenya? Karena harganya HPP rumah. Berarti apa? Dia pada saat unitnya terjual, dia ada keuntungan. Itu juga menolong kontraktor. Itu yang kita lakukan. Dan ini beberapa teman melakukan strategi ini. Berarti apa? Unit pasti terjadi. Karena begitu kalian cash keras, uangnya tidak akan pernah untuk dibayar bangun rumah. Pasti untuk bangun apa? Bayar tanah. Cenderung itu kan? Bayar apa lagi? Untuk operasional. Bangun apa lagi? Pasung-pasos. Apalagi yang masih masalah. Gue merubah gaya hidup. Ini yang menjadi masalah. Banyak developer yang baru-baru dengan pola itu. Maka baiknya apa? Jangan pernah di awal jualan cash keras. Itu teori 12 tahun lalu. Pada saat kita mulai melakukan pelatihan-pelatihan bisnis properti. Tetapi masih teman-teman pakai pola yang lama. Pasti bunuh diri. Nanti pusing. Di awal senang, terakhir pecah dasi. Itu. Maka apa yang dilakukan? Barter unit. Itu paling nikmat. Kedua apa? Baru setelah itu, mau nggak kamu modali? Dengan cara apa? Ini kamu nggak mau nggak modali 1 unit, kamu bangunkan. Tetapi kita semua 30 unit satu kawas ini, kamu yang bangun semua. Saya mau, saya tidak akan beralih dengan kontraktor lain. Tetapi kamu mau nggak membuat rumah contoh situ? Cenderung dia mau. Kalau dia nggak mau, lebih baik cari kontraktor yang lain. Karena dia maunya dapat untung, tapi dia tidak mau berpartisipatif. Lebih baik nggak usah. Wah, Pak Harto. Pak Harto. Pak Harto? Temu Pak Harto. Tuh, Bu Evi mau tak kasih tanah di kan itu. Di mana tuh? Di Magelang. Pak tadi, Pak. Tapi tolong Bu Evi suruh ganti fotonya, nanti tidak terkecoh itu. Gitu ya. Berarti apa? Jangan pernah ya pembayaran kepada kontraktor lewat termin. Yang kedua, Pak, sesuai coupling terjual. Itu jauh lebih bagus juga. Artinya di awal negonya teman-teman, kontraktornya, ini loh 30 unit, kayak Mas Reza ini, contoh, 30 unit, yuk tekan kontrak. Kamu yang borong semua. Saya tidak ngasihkan yang lain-lain. Kamu semua yang ngerjakan. Tetapi kamu buat unit contoh 1. Partisipasi mau nggak? Kalau suatu saat nggak dibayar-bayar bagaimana? Sudah, kalau saya nggak bisa bayar, sudah tanahnya sama bangunannya untukmu. Kira-kira mau nggak? Kan itu ya? Nih Mas Reza, jawab. Wes, atau yang lainnya. Kalau setuju bilang 1, kalau nggak setuju bilang gini. Kira-kira kalau saya nego sama kontraktor, kontraktor, saya mau bangun 30 unit nih. 1 unitnya 150. Berarti totalnya 4,5 M. Belum termasuk pasung-pasosnya. Kalau sama pasung-pasosnya kurang lebih 5 M. Kamu bangun rumah contoh 1,
Tetapi kontraknya 30 kamu yang bangun. Atau saya bayar termin, tapi yang 30 saya tidak mesti kamu yang ngambil. Kira-kira dia milih mana? Pilih yang satu, dia mau membuatkan rumah contoh, tapi 30 saya yang kerjakan semua. Atau satu ditermin, tapi yang lainnya nggak perlu saya, nggak apa-apa. Kira-kira dia milih mana? Milih yang satu atau milih yang kedua? Satu, Pak. Satu. Nek satu. Mas Reza modal nggak? Enggak toh, Mas? Enggak. Nah, artinya, lah kalau nanti nggak dibayar-bayar gimana? Ya sudah, kalau sampai setahun nggak terbayar, silahkan tanahmu menaku PN. Konsekuensi. Ya kan? Tapi apakah nggak mungkin nggak laku? Mesti laku, no. HPP aja. No. Tetapi mungkin tidak laku, nek Mas Reza set plan-nya salah. Desain rumahnya jelek. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman yang baru belajar properti. Pas belajar properti, kayak buat set plan-nya kayak jualan-jualan kapling. Ya, ini yang jadi problem. Karena set plan jualan kapling sama set plan jualan perumahan itu beda. Beda dan sangat beda. Gitu? Terus contoh lagi, pembayaran supaya unit terjual. Sama kasusnya. Yuk kamu bangunkan, kita open keuangan, contoh, tanahnya 50 juta. Bangunannya anggap aja 50 juta. Keuntungan kita 25 juta. Atau 50 juta lah. Tanah 50 juta, konstruksi 50 juta, biaya operasional dan keuntungan 50 juta. Berarti apa? Nilai konstruksinya sama dengan berapa? Sepertiganya. Maka unit terjual tadi, begitu ada uang masuk dari konsumen, kamu tak bayar 1/3 dari uang masuk. Open. Nah, perlu rekening bersama. Ayo, kalau seperti itu Mas Reza. Karena apa? Konsepnya adalah mitra. Bukan konsepnya jadi alat untuk kita menjadi maju. Kontraktor dikorbankan. Nah, ini yang juga tidak boleh. Mohon doanya, sini saya dapat tugas nih. Ya, ada beberapa yang di hampir 1.200 unit nih. Di salah satu kota lah. Sama pusingnya setengah mati sekarang. Mudah-mudahan saya mampu menyelesaikan. Tadi saya punya pasien 10 itu, mumet semua itu. Pusing semua. Mudah-mudahan di antara teman-teman yang berapa ini, berapa orang sekarang? 64, jangan sampai jadi pasien saya. Ya. Jangan sampai jadi pasien. Ya, ini yang harus hati-hati teman-teman semuanya. Sekilas itu, ada pertanyaan? Monggo. Monggo siapa? Langsung. Saya, Pak. Siapa? Mas Angga, yuk. Saya boleh, Pak. Satu oke. Mas Reza. Saya, Iya, Pak. Mas, udah terjawab toh? Iya, Pak. Yang belum ini, Pak. Kebetulan sudah sesuai nomor 1. Nah, tapi masalahnya HPP-nya, HPP bangunannya, itu hampir separuh dari nilai jual, Pak. Terus? Nah, kita negosiasi untuk menentukan apa biaya konstruksi yang kita mau tuh gimana ya, Pak ya? Loh, Ini saya ngomong gini. Mas, aku minta RAB-mu. Tahu tuh RAB? Kita develop untuk RAB, rencana anggaran biaya. Sudah gitu aja. Setelah itu Masnya bilang, aku tolong buatkan contohnya. Dia bilang 60 juta, 70 juta konstruksinya. Dengan spesifikasi kayak apa, gitu kan? Biasanya. Oke. Setelah itu ngomong, kontraktor, tolong anggap aja dia maunya 80 juta. Saya buatkan spesifikasi
yang bukan 80 juta. Kalau 60 juta saya dapat kayak apa? Bahasanya gitu. Oh, Sopan ya aja? Pak ya. Soalnya aku nggak enak karena merasa sudah dibantu gitu loh. Rumah contoh dia yang buat. Terus? Nimbun itu Pak, nimbun dia semua, gerbang dia semua, aku nggak keluar duit sama sekali. Oh, terus sekarang? Nah, karena kesalahannya di mana? Itu sudah sama dengan developernya sudah kejebak sama kontraktor. Ini sama satu kasus yang baru yang saya sudah tangani. Sudah kejebak duluan. Berarti apa? Rencana anggaran konstruksi, baik fasum, fasos, konstruksi, itu harus semua dituntaskan. Setelah tuntas, bayarnya kayak apa? Jangan parsial-parsial. Nih, parsial ya seperti ini sekarang. Pada saat kalian nggak mau, dia minta maksa untuk bayar yang sudah dibayarkan. Wah, mumet gue. Aduh, Mas Reza, Mas Reza. Ya kan? Kesalahanmu di situ. Ini aku bingungnya Pak gini Pak. Kayak aku ini ditolong apa dibohongi gitu Pak. Ya, bukan ditolong dan dibohongi. Ya benar. Wong dia sudah nimbun, sudah ini. Buah si malakama kan? Pada saat kalian mau putus, dia ngejar yang sudah ditimbun. Apa yang dia sudah keluarkan. Jadi artinya developer itu adalah mengunci total biaya. Sampai akhir proyek. Maka developer itu apa kuncinya? Seluruh cost dari awal sampai akhir itu harus sudah selesai. Setelah selesai dikunci sama dengan 100%. Kalau ada pembiayaan naik, harga jual harus naik. Berarti kuncinya apa? Cost tetap, keuntungan tetap. Fix. Berarti yang dikunci apa? Kunci cost dan kunci keuntungan. Kalau kunci ke cost yang nggak dikunci, ya ini kasusnya Mas Reza. Karena hanya parsial-parsial, akhirnya mumet. Ya kan Mas? Pada saat Mas Reza selanjutnya aku boleh nanya sedikit Pak? Selanjutnya ngerokok sih. Selanjutnya aku harus belajar bangun sendiri biar tahu HPP. Nggak perlu. Malah salah. Nggak perlu. Nggak malah salah kamu. Tahunya dari mana Pak? Sekarang tanya. Kontraktor A. Kontraktor A. Saya bangun seperti ini. Saya kasihkan spek A, spek B, spek C. Kontraktor A. Spek A berapa biayanya, spek B berapa, spek C berapa. Cari kontraktor B. Spek A, spek B, spek C berapa. Cari kontraktor C. Spek A, spek B, spek C berapa. Rampung kan? Compare ya Pak ya? Iya no. Kalau belajar itu namanya seorang kontraktor, pasti basisnya dari teknik sipil. Tetapi kalau developer basisnya adalah seorang bisnismen. Yang tahu jiwa entrepreneur dan tahu jiwa bisnis. Nek kontraktor basisnya bukan berjiwa bisnis, tapi jiwanya adalah pelaksana. Dan dia menjalankan sesuai dengan pendidikan mereka. Bedanya itu. Beda. Basisnya beda. Kalian belum tahu orang bukan teknik sipil, belajar kontraktor, konstruksi, malah boros, dihapusi tukang. Itu ada sekolahnya 4 tahun. Tetapi kalau ingin jadi developer, putranya bapak ibu, cukup setahun, besok di Sentolo. Kuliah nggak perlu lama-lama, 4 tahun, akhirnya juga larinya ke S2, S3, Sentolo, itu kan? Kita ada program tahun depan nih, Agustus.
tahun ini. Kuliah nggak perlu lama-lama, cukup setahun. 4 bulan teori dan praktek di Sentolo, 3 bulan magang, ya kan? Setelah itu, 5 bulan langsung dia pegang proyek secara mandiri. Per kelompok minimal 5 orang. Ayo. Lebih baik kalau Bapak Ibu punya putra ya, putri jangan. Agustus mulai. Dari seluruh Indonesia. Ayo. Mandiri, langsung. Nanti setelah itu, biar dampingi Bapak Ibu. Nanti anak kalian yang akan ngajari Bapak Ibu. Atau putranya sudah lulus kuliah, mau lulus kuliah, dari lama-lama, daripada setelah itu ngelamar di mana-mana, kuliah setahun di Sentolo. Selesai. Nanti bantu Bapak Ibu. Kayak putranya Pak Epi yang rencana insya Allah mau ke Sentolo. Mana Pak Epi ya? Berau. Ya, tuh. Karena nanti ada program 4 bulan, teori dan praktek, dari pagi, jam 8, sampai jam 12, itu teori. Jam 12 sampai asar, sampai maghrib, sebelum maghrib, jam 4, itu praktek. Lihat lahan, cari pemilik tanah, muter-muter lihat lokasi di mana-mana. Sampai dasarnya, sampai pintar ketemu pemilik tanah, nego, dan sebagainya. Itu 4 bulan. Setelah itu tak magangkan di proyek-proyeknya ya rekanan pesantren properti. Setelah itu balik, langsung closing tanah. Itu yang kita lakukan. Langsung apa? Ngerjakan sendiri dan berbisnis sendiri. Jadi apa? Supaya pulang-pulang, modal kuliahnya setahun sudah balik. Itu yang kita lakukan. Dan langsung memang intensif, dan langsung ada guru spesial, termasuk saya. Jadi ini teman-teman kelas online, itu saya biasanya nggak pernah ngajar, Mas. Biasanya hanya pemula, buka, nutup gitu. Ini justru yang online ini malah full saya yang ngajar sendiri. Biasanya malah saya enggak. Ya Mas Wahyu ya. Ya Mbak apa tuh? Pak Harno ya, Pak Harto ya. Malah saya jarang ngajar. Tapi malah sekarang saya ngajar ya full terus ya. Gitu? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Siapa? Hah? Bu Anis. Bu Anis Jogja. Hah? Terus? Bagaimana jika tanah sawah statusnya jalur hijau, tapi kan kiri sudah banyak rumah-rumah, itu bisa untuk tablik kita ya? Bisa, tetapi apa syaratnya? Asal tidak boleh lebih dari 500 meter. Maka proses perpindahan dari sawah ke pekarangan hanya bisa dilakukan oleh pengajuan secara pribadi. Dan maksimum per 500 meter. Bisa dinotaris, nanti tanya lewat WA saja, tak kasih tahu notarisnya siapa. Ye, Bu Anis. Ada lagi? Pak Happy. Monggo Pak Happy, bro. Masuk ngobrol. Monggo Pak Happy. Ya Pak. Ye. Monggo Pak Happy langsung. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Ye Pak. Kalau misalnya ya dari sudah tiga malam luar biasa banyak ilmu yang saya dapatkan Pak. Amin, alhamdulillah sama-sama senang Mas. Saya Pak Happy, tambah saudara. Ya, tadi beberapa yang saya tangkap komunikasi dari Bapak, kita bekerja sama ke berbagai pihak Pak ya, termasuk notaris, kontraktor, dan pemilik tanah. Nah, pertanyaan saya, apakah keuntungan yang kita dapatkan itu kita terbuka juga sama mereka, Pak ya? Wah, enggak boleh terbuka, itu rahasia kita. Iya. Internal. Contoh tadi ke kontraktor,
ini loh, kamu borongan kan 80 juta, gitu kan? Contohnya 75 juta. Atau anggap aja tipe 45, tipe 40, borongannya per meter 2,5 juta kan 100 juta kan Pak Ebi? Ya? Iya, Pak. Pada 100 juta. 100 juta oke. Tolong bangunkan 3, ya kan? Iya, Pak. Berarti kan 300 juta. Ya. Tak kasih rumah 1. Padahal rumah itu kalau dijual, lakunya 350. Berarti kan sebetulnya ada additional keuntungan 50 juta untuk dia. Iya, Pak. Padahal memang HPP kita satu rumah 300 juta gitu, Pak. Tahu? Iya, Pak. Nah, itu aja. Iya. Jadi supaya apa? Tujuannya pada saat supaya kalian suatu saat salah, atau cost-nya konstruksi naik, kamu bisa di-cover oleh jualan propertimu gitu loh. Iya, iya. Gitu, Mas. Jadi nolong juga, nolong mereka Pak Happy. Ya. Sebenarnya saya sudah pernah ada satu proyek saya Pak di perumahan Pak. Tahun 2017 Pak. Oh, sudah 3 tahun lalu. Ya, cuman baru selesai tahun ini Pak. Wah, berapa unit Pak Happy? 15 unit Pak. Wah, ya alhamdulillah. Tipe 40 Pak. Ya. Depannya ruko 3 unit Pak. Wah, bentar, tak menyapa Pak Bambang Sun nih. Pak Bambang Sun. Wah, telo kowe ora tau ngetok. Wah, sialan tenan. Surabaya lho. Hah? Wah, ora tau ngetok lho. Besok kami ke Sentul Pak. Kapan? Oh, suaranya. Ya. Setelah COVID berakhir. Ya wes, berakhir malah. Jangan sampai yang Pak Bambang yang berakhir loh ya, COVID-nya aja yang berakhir. Siap. Ya, monggo, Pak Ebi. Lanjut ya, lagi. Pak. 15 unit, Pak. Jadi depannya ruko ada 3 unit itu, Pak. Nah, cuman masalahnya di sana kita 14 orang, Pak. Apa? 14 orang patungan, Pak. Oh, ya. Cuman ya saya yang aktif Pak di sana. Ada 2 orang yang aktif di sana. Ya. Nah, jadi karena yang 14 orang ini tidak aktif, karena marketingnya ya kita juga Pak. Jadi investornya kita juga, marketingnya kita juga Pak. Yang membangunnya, pengawasnya kita juga Pak. Nah itu, jadi. Ya malah komplit belajarnya. Ya, jadi ini mohon ya saran lah dari Bapak, dari pengalaman yang mulai dari 2017 karena baru selesai tahun ini, ya kendalanya mungkin di marketing Pak kita Pak. Dalam artian untuk memasarkannya itu tidak punya strategi Pak. Nah jadi harapannya ya dengan mengikuti ilmu yang Bapak sampaikan nanti ya bisa ada pencerahan lah dari kami nanti bagaimana caranya untuk bisa memasarkan biar cepat Pak lakunya gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini Mas, pertanyaan saya Pak Happy. Ya Pak. Kalau kita berbisnis properti, apakah harus jualan? Cepat-cepat. Ya kalau sepemahaman kami ya jualan Pak. Ya enggak. Enggak. Kalian jualan itu kan karena dikejar-kejar kewajiban tuh. Ya. Iya. Kalau nggak jualan, nggak dikejar-kejar kewajiban, nyantai nggak? Ya. Ya. Bener nggak? Coba wes. Semua mitra. Tanahnya tak jual tanah. Berapa unit tadi? 15 unit, Pak. Ya. Nih, dijual HPP. Tetapi tanah tadi jual HPP nggak untung kan? Tapi objek 15 unit kasihkan saya, tak pasarkan. Bagi hasil saya dapat 25%, atau 50%, kamu 50%. Saat itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak laku-laku, Mas Pak Happy bingung nggak? Tidak, Pak. Nggak. Harganya naik terus nggak? Naik, Pak. Naik terus. Pak Happy menikmati kenaikan harga tanah nggak? Menikmati, Pak. Ya itu. Berarti apa kunci bisnis properti? Kesehatan cash flow.
Iya, iya, Pak. Nah, itu berarti apa? Memang di dalam bisnis properti itu harusnya membuat strategi secara tuntas sampai selesai. Apalagi contoh tadi Mas Eko Sumantri itu yang 10 hektar tuh, 11 hektar. Itu harus tuntas semua, Mas. Dan satu tim bahas debat dengan saya. Nek debat sudah oke, beres, boleh closing, Mas. Nek enggak, jangan jadi masalah. Jangan asal berani, Mas Mantri tadi. Itu Pak Mantri? Mas Eko Sumantri? Itu. Jadi tim itu harus debat dengan saya sampai clear, sampai tutup close, pasti berhasil. Nah, itu kalau sudah itu baru boleh jalan. Kalau belum tuntas, lebih baik nggak usah jalan, cari penyakit. Mending seperti ini aja, nggak pusing. Ya, Pak. Jadi yang sangat nyaman tadi, bayangin. Kalau yang dari Bandung tadi Pak siapa ya? Pak Trisno ya? Pak Trisno? Oh, tutup sudah. Pak Trisno. Nah, yang dari Bandung tadi ya? Nah, coba kayak Pak Trisno tadi. Nyaman. Tenang. Ya Pak Trisno ya? Ya, tenang. Ya, jangan sampai ada kesalahan. Salah, kasihan Pak Trisno tadi. Yang sudah cukup lama cadangannya. Akhirnya Pak Trisno apa yang terjadi? Merasa enak, nyaman. Apa gue? Hah? Wah, ada yang di pantai. Siapa tuh? Wah, Mas Andri. Wah, HP ku mati, Mas. Iya. Karena apa? Tiap hari ini ngurusi anak teman-teman ini loh. Dari jam pagi, malam, jam 11, jam 12 ya, Mas. Mas Andri di mana? Di pantai mana itu? Di Lombok, Pak. Kapan datang? Ini bukan bercanda saya, Pak. Di Bandung, Pak, masih. Oh, di Lombok, belakangnya pantai itu loh. Saya pikir, wah, saya pikirnya pantai. Nyaman. Ya. Monggo. Gitu ya, Pak Happy? Ya, satu lagi, Pak. Oh, satu lagi. Sudah Ya, 9 nih, nggak terasa ya. Ya, mudah-mudahan dari ilmunya ini, kebetulan saya ada tanah, Pak, 40 kali 60, Pak. 40 kali 60, oke. Kalau saya hitung-hitung 15 unit ya, Pak ya? 40, masnya berarti lebarnya jalan 6, jadi 34, 6, 34 ya? 34 berarti 17. Mundurnya Ya, berapa? Mundurnya? Mundurnya 60, Pak. 60 pakai lebar berapa, Mas ya? 7 lah. 60 bagi 7 berapa? 8 jadi 16 toh, Mas? 16, Pak ya. 15-16, Pak ya. Ya. Yo nggak mungkin ganep, Mas, ganjil. Ya, biasanya kalau di Berau, Pak, 7,5, Pak. Oke, 7,5. Lebarnya. Iya. Setelah itu yang dilakukan apa? Kalau itu lebar 40 ada pola yang dilakukan dengan cara depannya itu dipotong dulu, diundurkan 15. Depannya ada rumah yang menghadap ke pinggir jalan raya, Pak Ebi. Ke depan, Pak ya. Iya. Ya, terus diambil jalan 8 meter. Terus nanti bentuknya belok gini, belok ini baru ke tengah. Tahu? Belum dari tahu, kiri, Pak. Dari kiri 8 meter, mundur, set. Terus masuk ke kanan, terus baru ke tengah. Ya, supaya depannya dipotong dulu. Nanti saya share di Pak. Set plan-nya saya share di email nanti, Pak. Ya, set plan-nya di WA aja ke grup. Siapa? Ya, supaya teman-teman pada saat sudah mau jalan kita bisa konsultasi. Nanti desain rumahnya mungkin kita kasih desain rumah saya yang punya yang lebarnya 7, Mas. Siap. Makasih, Pak. Monggo, terakhir ya. Karena sudah jam 9 nih, lebih. Ada tanya? Sudah nggak ada ya? Terakhir? Apa? Reza Ferdian. Dari mana, Mas, Reza? Yang dari tadi, mana, Mas? Pak. Mana? Yang tadi dari Lampung loh, Pak. Lampung. Wah, Lampung meneh. Yang tadi, Pak. Yang tadi. Oh, tukak takoi lho. Yang tadi, Pak. Ya tadi belum selesai, Pak.
Apa? Itu tipe 70, aku kena 160 semua sudah, Pak. Satu lantai apa dua lantai, Mas? Satu. Orang model sekarang rumah 71 lantai. Desa kuwi. Lah kuwi lho. Ora ono, se-Indonesia sudah jarang sekarang, mungkin yang di Lampung itu. Kalau di Jawa Masih sudah banyak, jarang. Pak. Ya Pak Harto ya? Iya di sini masih banyak. Wah, wes jan wong Lampung ketinggalan zaman ya Pak Bambang Sud. Ada Pak? Tuh kasih tahu tuh Mas Reza tuh sudah nggak model tipe 70 satu lantai. Pas Jurkal naiknya ketawa-ketawa, ya Mas ya. Wah, wong Lampung iki parah iki. Was, oh digeguyu karo kanca-kanca liyane materi geguyu, semua ketawa itu. 70 itu paling enggak 2 lantai Mas, keren. Terpautnya sedikit. Lebih menarik. Mau tak kasih modelnya saya. 70 saya punya lebar 7. Bagus banget. Sudah tak uji waktu di Banjarmasin. Jualan saya di Banjarmasin dulu 2 tahun saya bisa jualan 1000 unit. Di Banjarmasin di kilometer 17,5. Itu ada perumahan yang 500 hektar tuh. Dilihat namanya apa, orang Banjarmasin tahu tuh. 1000 unit 2 tahun. Itu pertama dulu perumahan mati, perumahan mangkrak. Citra ya Pak, Citra ya. Citra ya Pak. Ya, Mas Kudi Rijal tuh saksi tuh. Citra ya Pak, Citra ya. Ya itu. Haji Nurhin. Ya, tuh. Dulu perumahan mangkrak, tidak ada penjualan, akhirnya saya masuk 2 tahun 1000 unit. Tapi setelah itu kan merasa bisa, terus jalan sendiri, sekarang mangkrak lagi. Ya kan, Mas Rizal? Nah itu, tapi ya sudah lah. Mudah-mudahan itu sukses lah. Gitu Mas? Clear ya? Itu mahal apa enggak Pak? Hah? Mahal apa enggak Pak? Udah Pira? 160. Tipe? 70. 70, berarti per meter berapa itu? 70 kali 2 juta, 140. 2.300.000 Pak. Ya murah lah. Tergantung spesifikasinya. Gentengnya genteng apa Mas? Metal pasir. Hah? Ayo mau larang itu. Wah, metal pasir itu eprek-eprek. Wah, payah gue iki. Wong Lampung iki. Proyek pertama, Pak. Proyek pertama. Wah, ya makanya gue. Metal pasir itu rumah RSH. Berarti langkahnya minta atap ya, Pak ya? Kayak harusnya tadi, ya, genteng beton flat warna. Betul, jadi diketawain gue Mas, karo konco-konco itu se-Indonesia. Wah, jangan wong Lampung itu. Biarin Pak, biar diketawain jadi pinter Pak. Wah, iya. Pak Bambang Sud ora gaya kowe ngetawain konco-koncomu iki. Jadi artinya nek rumah komersial ya aja metal pasir. Nek metal pasir itu eprek-eprek kayak rumah RSH. Gini Mas. Genteng beton. Terus warna. Nek njaluk perlu flat. Nanti terlihat rumahnya nanti tipe 470 rumahnya wagu meneh itu loh, itu pasti itu. Lihat desainnya rumah dikirim. Mas Reza? Ya nanti Pak. Ya? Ya nanti Pak. Wah, ndak engko malah mumet dasmu. Ya. Engko malah mumet engko ora payu-payu lainnya, ya Mas Reza. Ya Pak. Larang kuwi. Nek metal pasir, kuwi engko mau nganggo baja ringan. Terus engko jaraknya jarang-jarang itu. Engko baja ringane mung sing 0,6 sama 0,74 kuwi engko tipis banget itu. Nek kena angin lesos ku kabur kabeh itu Mas. Potol metal pasire. Kuwi diketawai Mas Angga kuwi.
Ojo ketawa Mas Angga. Itu ya. Ada lagi? Terakhir? Wis mau 9:30? Nggak ada? Nggak ada? Teman-teman semuanya, ya, kalau nggak ada, kita akan ada satu kelas, ya. Ada kelas, wah ngerokok we Mas. Kena nganu loh. Ya, kita ada kelas lanjutan, ya. Silakan kalau jangan. Ya, kelas lanjutan yang nanti akan bahas yang dari awal, tapi hanya untuk tanah dulu. Ya, untuk tanah dulu. Tanah itu ada survei lokasi, legalitas, pembuatan set plan, survei kompetitor, negosiasi. Itu akan menjadi bahasan yang lebih detail. Dan nanti ada konsultasi. Maka teman-teman bagi yang mau ikut kelas itu tanggal 5, mulai kelas dilakukan hanya pada hari Minggu dan Senin. Dan teman-teman yang kepengen lebih detail, lebih apa, boleh pas nanti corona sudah selesai, datanglah ke Sentolo. Atau suatu saat mau main ke Jogja, ya saya kebetulan ini kan di rumah, nggak kemana-mana. Jadi silakan bisa. Dan saran saya sebelum kalian mulai project, ya lebih baik nguji dengan saya. Diuji bareng-bareng, saya juga pengen belajar, bukan kita segala-galanya hebat ya Mas ya. Ya, jangan sampai nanti ono masalah, supaya semuanya berjalan dengan baik. Sebelum tak tutup, ada saya ngomong sama Mas Andri. Mas Andri? Oke ya. Jadi teman-teman semuanya, kita ada program kelas 1 tahun, ya, yang mana itu dalam kelas 1 tahun memang program spesial yang akan kita tangani dengan sangat-sangat serius. Dan kebetulan kita santri yang masih ada di Sentolo kurang lebih ada 15, ya, mohon doanya kami dikuatkan, bisa berjalan dengan sampai ini selesai semuanya. Monggo Mas Andri, ada pertanyaan Mas Andri? Alhamdulillah Pak, ini kangen aja lama nggak ketemu nih Pak. Iya Mas, rampung dulu. Nggak apa yang ini. Ini masih progres Pak. Iya, progres. Pembangunan, tapi berhenti dulu. Ya, alhamdulillah, untung ono corona Mas. Ono corona, ya, Pak. semua ono berkah Mas. Iya, saya iya. juga untung ini ada corona. Kalau nggak ada corona mungkin kita juga nggak ono kelas online ini Mas. Saya nggak bisa ketemu Pak Happy dari jauh-jauh ini loh, yang dari Lampung, dari mana, dan semuanya. Maka saya perlu satu orang. Ya. Mana di antara ini yang paling jauh ya? Yang belum pernah ke Sentolo? Satu Pak Happy, Bro. Ada lagi nggak yang paling jauh? Dari Irian? Ada nggak? Wah, Bang Sun, ada. Mana lagi? Ada lagi ya? Yang bawah? Pak Lukman? Nggak ada ya? Wah, Bu Evi ganti gambar fotonya itu, Bu Evi. Apa Bu Evi? Saya senang itu kalau seperti itu. Jangan dipecen fotonya yang membuat banyak orang terkecoh. Aduh. Ya. Terus pisangnya udah sampai pesantren belum itu, Pak? Pisang. Itu gambarnya pisang penet itu. Oh. Belum sampai Sentolo itu. Digeguyu karo Pak Harto loh, Bu. Ya. Terus teman-teman semuanya, mungkin bisa diinformasikan. Kebetulan sebenarnya pesantren properti tahun 2021 kita akan buat sekolah boarding school ya dari tingkatan SMP dan SMA. Kalau teman-teman berminat menjadi mitra kami mengembangkan lembaga pendidikan, kami membuka diri untuk bermitra dengan kami, yaitu membuat lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan dari SMP dan SMA boarding, bermitra secara utuh dengan Yayasan Pesantren Properti. Kami memang memerlukan mitra, ya teman-teman yang mau lakukan itu. Dan saya mungkin dengan Mas Eko Sumantri tadi, mungkin perlu diskusi khusus Mas Eko karena proyeknya juga cukup banget. Potensi profitnya besar, tapi potensi risikonya juga di luar kemampuan
kemampuan kita, mungkin jauh lebih hati-hati untuk lebih diskusikan secara intensif sebelum menginjak lanjut yang lebih detail. Oke, Pak. Mas Andri, Matunu Mas Andri, saya mohon maaf beberapa hari ini saya memang fokus ke sini Mas, nggak iso ngurusi konco-konco tenan. Kan tadi dari tiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, 11 malam itu nggak pernah ada hentinya. Setelah itu habis ini juga ada yang mau konsultasi karena di emergency call, karena sudah dikejar-kejar ya. Kode Mas Andri lah, saya alhamdulillah Mas Andri mulai agak reda. Yang lain-lain. Dan saya sendiri juga ada beberapa hal secara pribadi juga harus saya selesaikan ya dengan masa lalu saya, kesalahan-kesalahan saya. Oke. Saya pikir cukup dari kami. Teman-teman yang lain kami ucapkan banyak terima kasih. Maka masih ketemu besok ya, yaitu tentang negosiasi dengan pihak konsumen ya. Bagaimana caranya negosiasi dengan pihak konsumen itu juga bagian dari permodalan yang akan dilakukan. Salah satunya apa? Kalau kalian bisnis properti tetapi perizinan belum komplit dan belum ada, maka langkah pertama apa? Jualanlah kapling siap bangun yang itu tidak perlu memerlukan perizinan di awal. Seperti yang akan dilakukan oleh Mas Eko. Berarti apa? Membuat blok klaster, yang klaster itu tidak dijual rumah tapi dijual kapling. Uang itu untuk apa? Untuk ngurus perizinan, ngurus pemilik tanah, bayari bertanah. Tetapi di blok sendiri, di klaster sendiri, yang itu nanti juga cukup untuk biaya operasional sampai proyek itu selesai, Mas Menteri. Seperti yang dilakukan pengembang-pengembang besar, pada saat dia memulai proyek, pasti dia membuat block plan, di situ adalah 1 klaster, 2 klaster, 3 klaster, yang itu hanya dijual tanah saja. Tetapi uang itu untuk apa? Membiayai biaya operasional sampai 5 tahun. Maka cenderung mereka dengan cara apa? Boleh beli kapling, ngangsur 5 tahun ke developer. Tetapi tanah, bukan rumah. Kalau nyicil 5 tahun dengan rumah modiar, pasti nanti beli rumah ya tanpa denda, tanpa sita, tanpa bunga, terakhirnya tanpa rumah. Nah, itu yang khawatir terjadi. Dan itu melanda di muka bumi ini, bukan hanya virus corona. Virus itu juga melanda banyak. Tapi juga ada beberapa yang sukses. Selama proyek sesudahnya sukses. Atau proyek yang akan baru sukses. Tapi kalau proyek barunya nggak sukses, proyek itu juga akan berhenti. Itu menurut saya, mudah-mudahan saya salah. Saya juga ingin belajar sama teman-teman semua. Ya, saya pikir itu Bu Evi Nuririza Pekanbaru, saya terima kasih karena rajin, Pak Happy rajin, Mas Tresno yang baru bergabung, ketemu besok lagi, Mas Yosan itu rajin terus, Mas Angga rajin terus, Mas Kolik itu baru, Mas Kolik baru ya, lama Mas Kolik, oh lama. Mas Rudi Wicaksono itu kayaknya baru tuh. Baru gabung ya? Baru gabung. Terus Pak Bambang Sun juga baru gabung. Jadi mudah-mudahan kelas online ini menyambung silaturahmi ya. Dan sampaikan ke teman-teman lain. Belajar bareng-bareng. Yuk kami juga ingin belajar. Ya mungkin ini buat kami juga satu kebahagiaan. Karena ya mungkin juga berkahnya teman-teman dan berkahnya saya. Bisa ketemu teman-teman semuanya. Bisa ketemu Mas Zulkarnain dari Tarakan Mas ya. Dari Tarakan akhirnya juga ketemu. Nanti Mas Zulkarnain tanya Mas Vida. Tanya Mas Vida, santri kita yang dari Tarakan namanya siapa? Ada. Mas Vida mana? Mas Vida. Mas Vida. Saya sekolah Tarakan siapa Mas ya? Mas? Di Mas Vida.
Mas, mic-nya nggak nyala ya? Mas. Nyala, Pak. Udah. Sopo Ya. sing itu loh, santri kita yang dari Tarakan dulu. Sopo sing sudah pulang dulu? Si Azhar. Ajar. Nah, aku Mas Zulkarnain itu, ya Mas Zulkarnain itu bisa tanya itu. Siap. Itu kita punya santri, wongnya pinter tuh, orang lulusan dari teknik sipil UMY. Siap. Cukup cerdas itu. Siapa tahu bisa saling silaturahmi, Mas. Nggih, matur suwun. Terima kasih, matur nuwun. Hari ini ini hari kelima ya. Hari kelima. Besok masih ketemu lagi. Tolong sampaikan ke teman-teman lainnya, ya, untuk ikut kelas online. Ya, alhamdulillah. Hari ini berapa peserta? Ya, selalu 65 terus ya. Ada tambah kurang gitu kan ya. Tapi bertahan 65, bersyukur. Ya, matur nuwun, terima kasih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kurangnya. Sampai ketemu besok jam 7:30 dan dengan permodalan dari konsumen. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara Mas apa? Mas Fadil lah, Mas Fadil. Terima kasih Pak Bambang sebelumnya. Alhamdulillah kita telah selesai hari kelima mengikuti kelas online tentang permodalan kontraktor. Jadi semoga ilmu yang semoga ilmu yang telah diberikan oleh Pak Guru bisa nempel sama kita bisa bagikan lagi kepada orang yang bermanfaat buat kita juga. Amin ya robbal alamin. Untuk kelas online selanjutnya nanti akan kita share langsung ke semuanya lewat grup ya. Jadi nanti yang belum masuk grup bisa langsung chat admin biar bisa di-invite ke grupnya, dan yang sudah masuk grup bisa mendapatkan materi nanti yang akan dibagikan via WhatsApp grup ya. Nah, dan juga mohon doanya buat Pak Bambang, mungkin hari ini jadwalnya sangat padat. Semoga selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, semoga bisa memberikan ilmunya kepada kita yang insya Allah bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, semoga bisa diperbaiki oleh saya dan teman-teman di sini. Saya akhiri, saya Fadil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.